Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas, mereka akan kirim timnya belajar di Indonesia. Oke, lanjut kabar yang cukup gacor. Kali ini yang pertama datang lagi dari tetangga kita, bos, Malaysia, yang kabarnya kini bakal mengirimkan tim khususnya ke Indonesia untuk belajar pertanian. Dan tak main-main, hal ini pun mereka lakukan. Pasalnya Malaysia sendiri kini lagi krisis beras, bos. Bahkan kini nggak cuma Malaysia doang, tapi ada lagi negara Jepang dan juga Palestina yang katanya mau belajar pertanian Indonesia. Nah loh, lantas pertanyaannya nih bos, apakah yang mau mereka pelajari dari pertanian Indonesia? Adakah teknologi canggih di situ? Setelah ini kita ulas. Kemudian kabar kedua, saudara tua kita yaitu Jepang, ini dikabarkan juga akan digandeng oleh Indonesia untuk memperkuat wilayah antariksa Indonesia. Nah, wilayah antariksa seperti apakah itu yang dimaksud? Apakah yang bakal mereka lakukan? Bagaimanakah rencananya? Penasaran beritanya? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kali ini kabar datang lagi dari pertanian Indonesia yang ternyata mau dipelajari oleh banyak negara nih bos. Nah, tak main-main, jadi nggak cuma Malaysia tapi kini juga ada Jepang dan Palestina. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih bos. Yang pertama, Malaysia. Admin kutip dari beberapa sumber berita terbaru berikut. Menteri Pertanian Republik Indonesia yaitu Bapak Andi Amran Sulaiman baru-baru ini lagi mengatakan bahwa Malaysia tertarik ingin belajar sistem pertanian Indonesia dalam menyiapkan stok cadangan pangan, terutama saat perubahan iklim. Beliau katakan, kami ketemu dengan Menteri Pertanian Malaysia, itu produktivitasnya terganggu karena ada climate change alias perubahan iklim, bos. Kemudian katanya lagi, kita Indonesia mengantisipasi perubahan iklim itu dengan langkah cepat, yaitu pompanisasi. Nah, ini mungkin yang tidak dilakukan sehingga mereka Malaysia minta belajar ke Indonesia, ujar Mentan, Menteri Pertanian saat ditemui di sela rapat koordinasi nasional bersama 37.000 penyuluh pertanian secara daring dan luring di Jakarta Sabtu kemarin, bos. Beliau pun menyatakan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengantisipasi perubahan iklim tak lepas dari penerapan teknologi pertanian seperti penggunaan benih unggul, kemudian pengelolaan air yang efisien, pembangunan sumur dangkal dan dalam, serta sistem irigasi berbasis pompa. Menurutnya, upaya itulah yang membuat Malaysia menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan tim untuk belajar ke Indonesia. Jadi katanya mereka minta belajar tentang benih, tentang water management, tentang sumur dangkal, sumur dalam, irigasi pompa. Mereka akan kirim timnya belajar ke Indonesia, ujar Mentan. Nah, mantap jos nih bos. Bayangkan, Malaysia kini sampai mau kirim tim untuk belajar tentang pertanian ke Indonesia. Pasalnya saat Malaysia kini sedang krisis beras, beras Indonesia kini malah melimpah ruah, bos. Kemudian gak cuma Malaysia saja, yang mau belajar juga ada Palestina dan Jepang. Bahkan Bapak Amran juga mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian Palestina dijadwalkan juga akan berkunjung ke Indonesia pada bulan Mei 2025 ini untuk membahas lebih rinci mengenai rencana kolaborasi pertanian dan potensi kemitraan jangka panjang antara kedua negara, Indonesia-Palestina. Bapak Amran pun juga mengatakan nih bos, jika kerjasama Indonesia dengan Palestina nantinya tidak hanya fokus pada pertanian, tapi juga akan melibatkan investasi strategis, sehingga kedua negara dapat tumbuh bersama melalui berbagai program pertanian yang inovatif. Kemudian, selain Palestina, Menteri Pertanian Jepang juga direncanakan akan mengadakan pertemuan resmi dengan pemerintah Indonesia pada minggu depan nih bos, untuk menjajaki kerjasama baru yang saling menguntungkan di bidang pertanian berkelanjutan. Nah, mantap jos. Jadi kini banyak negara kagum dengan lompatan besar Indonesia di bidang pertanian nih bos. Bahkan keberhasilan ini pun mendapat pengakuan langsung dari Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA.
di mana laporan terbaru dari Rice Outlook edisi April 2025 dari USDA, produksi beras Indonesia untuk musim tanam 2024-2025 ini diperkirakan mencapai 34,6 juta ton katanya, di mana itu naik 600.000 ton dari proyeksi bulan lalu dan tumbuh 4,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Mantap, mantap jos. Jadi bagaimana bos? Setujukah kalian kita mengajarkan sahabat kita Malaysia, Palestina, dan Jepang? Admin Sia, setuju-setuju baik. Soalnya demi keberlangsungan hidup orang banyak. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua. Kini datang dari negara Shinto Jepang untuk Indonesia. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Kementerian Pertahanan Indonesia kini akhirnya berupaya untuk memperkuat pertahanan antariksa dan ruang cyber Indonesia dengan cara membangun kerjasama dengan militer Jepang, bos. Hal ini pun diungkapkan oleh Kemhan RI setelah Menhan kita Bapak Safri menerima kunjungan Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang, yaitu Jenderal Yoshihide. Nah, lantas bagaimanakah rencananya? Oke, jadi dalam kerjasama terbaru Indonesia-Jepang ini, Indonesia pun katanya mendapat kesempatan untuk belajar tentang teknologi pertahanan antariksa dan cyber dari Jepang, bos. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, yaitu Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas. Kesempatan ini pun katanya harus dimanfaatkan dengan baik, lantaran saat ini Jepang telah menjadi salah satu negara yang telah matang dalam mengoperasikan satuan antariksa, bos. Beliau katakan, Jepang yang memang saya ingat tahun 2020 itu sudah membentuk Space Operation Squadron. Jadi dalam konteks ruang angkasa, mereka memang sudah membangun satuan ruang angkasa, ujar Frega. Dengan demikian, TNI diharapkan dapat mempelajari beragam metode, strategi pertahanan hingga teknologi dari Jepang untuk memperkuat wilayah antariksa Indonesia. Di mana memang pasukan antariksa sendiri adalah pasukan yang berfokus pada operasi militer di luar angkasa. Di mana ini maksudnya di luar atmosfer, bos. Termasuklah operasi pertahanan, operasi penyerangan, intelijen, dan operasi cyber. Dan memang ya untuk memantapkan satuan antariksa ini paling tidak kita harus punya satelit militer, bos. Jadi kita bisa melakukan intelijen dengan menggunakan satelit, mengawasi dengan menggunakan satelit militer. Nah, mantap jos. Dan pertanyaannya nih bos, kalau belajar dari Jepang, apakah alutsista-alutsistanya alias alat-alat pendukungnya seperti satelit militer tadi nanti juga akan kita ambil dari Jepang? Admin pun kurang tahu. Dan ngemeng-ngemeng nih, kira-kira kapan nih negara kita Indonesia punya satelit militer? Bagaimana menurut kalian tanggal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.